Kamu ke psikolog gak? Aku untungnya enggak. Karena belajar healing sendiri. Tapi trauma nggak? Pasti trauma. Banget Bunda, jujur. Gak mungkin gak trauma. Aku malah sempet mau kayak udah kayak aku mau ngakhirin hidup aja deh gitu. Nah kamu berarti kalau dideketin cowok-cowok nih, iya, takut atau ya udahlah aku coba lagi yang ini. Nah sekarang itu malah jadi kayak nggak kepikiran buat married sih Bun kayaknya. Oke, gue mandiri. Tapi ada part yang dimana gue harus menjadi perempuan yang aku minta tolong dong. Sayang boleh nggak aku minta beli ini? Itu harus dilatih sih. Iya sih benar harus dilatih sih. Gitu. Daripada orang lain yang minta ke pasanganmu. Bunda, jangan ditolak gitu dong. Bunda tahu nggak kan mobil aku ditarik tuh. Tahu nggak hal yang dia lakukan apa? Apa? Dia beliin cewek lain mobil yang lebih bagus lagi. Punya emang Tuhan baik. Kadang kita kehilangan sesuatu tuh emang digantikan dengan hal baru. Pasti. Nah ini Bun, aku tiba-tiba circle-nya diganti Bun setelah itu tuh. Setelah itu diganti, ketemunya Irfan Hakim sama Raffi Ahmad. Ada loh laki-laki itu yang nggak seperti yang kemarin. Yeah. Kriteria calon suami apa nih? Loh di desa itu berarti nggak ada suami dong ya? Duh, sumpah nggak kebayang lagi. I bet you'd stick your head in fire. I told you, you are too stupid to realize you got a demon sticking us singing holiness. Got me a live one. Hai guys, ketemu lagi di konten Maya LLU TV. Hari ini aku kedatangan seorang konten kreator yang sukses. Dia mengawali karirnya sebagai konten kreator dan tentunya sukses ya di berbagai platform digital. Sekarang karir wanita satu ini memang lagi melejit banget. Jadi co-host di TV, rilis lagu sebagai penyanyi, ditambah lagi punya beberapa gurita bisnis dan baru launching kantor baru yang kebetulan di deket sini di Pejaten juga. Dan kayaknya nih hanya satu yang belum sukses, yaitu percintaannya. Jelek langsung ke sini. Meisita Lemania. Aku panggilnya Meisita ya. Panggil Mei aja. Lahir bulan Mei. Oh, Maret. Banyak yang nebak gitu soalnya Karena Bunda. Mei. Mei, kakak aku Mei, semua Mei. Udah diprediksi harusnya lahirnya bulan Mei. Ternyata... Berarti kamu lahir bulan 7 bulan dong. Lahir prematurnya 7 bulan dong. Yes. Mau ganti nama Marsita kan, lebih ke dangdut nanti. Berarti waktu lahir, kamu punya foto waktu kamu lahir nggak? Ada. 7 bulan kan mukanya kayak alien gitu ya? Iya, kecil. Yang normal 9 bulan aja kadang-kadang kayak alien, bayi kan gitu? Aku bersisik loh Bun. Pasti ya, 7 bulan kan sorry ya, jadi kayak monkey gitu kan? Iya benar-benar. Ya kan? Sampai ini kayak, aduh ini anak gimana ya gitu. Karena kan bersisik. Iya. Terus Kan belum jadi banget soalnya jadi kan, banget. secara bayinya kan? Iya. Jadi aku ada satu anak dulu juga gitu. Waktu kecil dia kan 8,5 bulan lahir, jadi belum benar-benar perfect gitu. Ya dia kayak kayak alien ya gitu. Tapi katanya lebih kuat loh secara nggak gampang sakit, bener nggak sih Bun? Enggak, anak gue gampang sakit sih. Serius? Uh-uh. Oh mungkin karena 8 bulan kali ya. Beda kalau 7 bulan ya. Kalau 7 bulan katanya kan tua katanya ya. Nah ini katanya ini pernah trauma dengan seorang mantan yang NPD. Bagaimana Anda bisa mendeskripsikan? Ya itulah ngomong bahwa dia NPD. Karena aku kenal dia tuh lama Bun. Jadi gini ceritanya, aku tuh jomblo sekitar 10 tahunan. Berusaha untuk membuka hati karena banyak desakan dari sana sini kan. Ya udahlah mencoba menikah. Lalu ini nazar Bun. Ya udah deh gini deh, siapapun yang ngajak aku nikah di bulan April waktu itu tahun 2023, aku terima. Itu pilihan Tuhan. Si kunyung-kunyung ini dateng. Aku udah kenal dia tuh kayak 3 tahun gitu Bun. Terus datang. Astagfirullahaladzim, masa ini? Dan dia bener langsung ngelamar Bun. Oh gitu? Iya, tapi sementara aku tahu dia tuh mantannya siapa, pacarnya berapa banyak, gaya hidupnya gimana gitu. Tapi aku kayak tahan-tahanin banget. Karena kan kalau udah berteman kan kita lebih bisa baca ya dirinya dia tuh kayak apa. Dan meng-NPD-nya banget. Cuman aku paksain gara-gara nazar itu. Karena ini pilihan Tuhan gitu. Kalau misalnya kayak kita... contohnya nggak pernah mau kalah. Terus misalnya dia tuh kayak punya trik banyak hal untuk kayak sebenarnya dia mau nipu kita nih, tapi caranya tuh bisa kayak pura-pura gimana dulu, apa dulu gitu.
Manipulatif. Iya, ada manipulatifnya. Terus kalau misalnya selingkuh nih berkali-kali, ada aja alibinya terus jadi kita yang salah gitu. Iya. Nah. Jadi pokoknya yang salah dia, tapi kita disalahin balik. Pokoknya kamu yang berjerawat, kita yang disalahin. Betul. Kamu yang bisulan, kita yang Salah. Semua salah aja gitu. Pokoknya salah aja kita pokoknya. Iya, walaupun kayak misalnya ada dia selingkuh nih. Aku udah tahu dia tuh orangnya kan emang NPD. Jadi sebelum aku ngomong kamu selingkuh ya gitu. Aku tuh udah kayak punya rekaman CCTV apa semua udah punya. Begitupun masih salah aku, Bun. Ya, kalau orang NPD walaupun kita kasih bukti sejaban-jaban Nggak bisa. juga bakal tetap aja salah kita gitu Iya, kan. dia bisa nyerang dari mana gitu. Kalau nggak dia bisa datang ke keluarga, terus Ngejelek-jelekin lo. ngejelek-ngelekin aku gitu. Itu kayak aduh aku mental aku hancur banget sih, Bun, saat itu. Beneran. Dan untuk lepasnya pun nggak gampang. Karena dia kan kayak banyak lah triknya gitu. Pokoknya gimana caranya kamu harus dihancurkan dulu pokoknya. Iya. Supaya di gaslighting namanya. Apa itu Hancur aja Wah, bener-bener gitu deh. kita kayak nggak punya power gitu. Aku tuh bahkan sampai rugi. Iya, kalau NPD juga dia Yes. akan ngambil duit pasangannya juga. Iya. Entah anaknya, entah pasangannya juga. Pokoknya sampai kita nggak punya power kan, Bu. Nah, sampai kerja aja nggak boleh, apa nggak boleh, kayak pengennya kita bergantung sama dia. Betul. Terus kita nggak bisa ngelakuin apa-apa gitu endingnya. Dan akhirnya aku hilang semua. Ya walaupun banyak yang bilang bahwa untuk mendiagnosa seorang NPD itu harus harus seorang yang ahli. Apa misalnya kayak psikolog harus ada tes segala macam. Tapi kan kita bisa merasakan emang lu bisa hidup sama orang NPD. Pak psikolog coba deh hidup sama orang NPD gitu. Aduh, coba. iya, sungkem kayaknya. Jujur itu Gila ya? Gila sih. Nah, lu ada pasti kalau yang namanya lu punya mantan orang NPD gitu ya, pasti kan selesai bubar gitu, ada trauma gila-gilaan dong yang kayak emang lu harus ibaratnya gini, orang yang NPD ada orang NPD nih. Harusnya kan ke psikolog dia nih. Iya. Aku rasa kalau orang NPD kalau psikolog pasti yang disalah-salahin psikolognya. Psikolognya. Psikolog lu salah gini. Iya. Namanya juga NPD harusnya Kamu pasti maha ini benar, risetnya susah, Oh, ya kan? salah gitu. Berarti kan korban-korbannya yang ke psikolog kan. Kamu ke psikolog gak? Aku untungnya enggak. Karena apa ya? Belajar healing sendiri, healing sendiri. Tapi trauma nggak? Pasti trauma. Banget, Bunda, jujur. Gak mungkin gak trauma. Aku malah sempet mau kayak udah kayak aku mau ngakhirin hidup aja deh gitu. Karena sebenarnya yang paling sakit itu kan bukan lukanya kan. Ketika kita tahu siapa yang ngelakuin itu gitu. Terus finansial, Bun, yang udah aku kumpulin bertahun-tahun, aku tuh kayak hilang masa muda aku. Aku kerjanya cuman ya udah kerja cari uang aja. Aku kumpulin tuh semuanya. Aku pengen bangun mimpi aku atau apa. Ludes semuanya, bahkan minus utang di mana-mana. Wah. Jadi kan sakitnya double. Iya. Jadi kayak mau sakit nih, mau ngeluh, lebih mikir untuk gimana bangkit lagi gitu. Jadi kayak ke psikolog nanti dulu deh, ini aku harus berjuang dulu nih gitu. Aku kayak udah hilang segalanya gitu, Bun. Berapa lama kamu gak mau berhubungan sama orang NPD? 2 tahun. 2 tahun. Itu aja kamu berasa gila ya? Iya. Itu untuk mau putus aja susah banget, Bun, karena nggak ngerti kenapa ya, dia tuh banyak banget caranya. Dimanipulatifin pokoknya gimana caranya ntar kamu mau putus pun diadu domba sama yang lain-lain. Diadu domba, dan itu kan karena hubungannya udah mau serius ya, Bun. Jadi kayak keluargaku tuh udah kenal. Jadi kalau misalnya ada masalah nih, aku udah mau putus, dia ke sini, ke orang tua sini, ke sini. Jadi dia muter-muter di situ aja gitu. Diadu semua pokoknya. Diadu semua. Dan ntar kalau misalnya aku mau ini, coba kamu pikir lagi, nggak ada laki-laki sempurna dari keluarga aku. Jadi kan kayak kita makin susah kan. Terus nanti dia, ayo ambil mobil misalnya. Dia gila-gila mobil, Bun. Ambil BMW ini, ambil BMW ini. Nama aku, Bun. Nyicilnya makin susah lagi kan, Bun. Iya. Terus dia pinter lagi tuh kayak. Tapi kalau namamu kan bisa kamu tarik aja gitu. Kalau BPKB atas nama kamu kan bisa tinggal panggil apa sih preman kayak apa, tarik tuh. Ya gue kan surat-suratmu. Nah, bisa sih, tapi kan kita harus lanjutin cicilannya ya, Bun. Ya tariklah mobilnya, kan mobil-mobil lo. Iya, tapi untuk melanjutkan cicilannya lagi dia udah keruk aku duluan di. Iya. Dan itu tuh kayak dia pinter, Bun. Pinternya tuh banget, jadi kayak segimana kiranya Meisita itu nggak sanggup untuk ngambil cicilan itu. Jadi by checking aku sekarang rusak. Kan buat bisnis
Itu penting kan Bun, nomor satu. Nah cuman sekarang pelan-pelan lagi aku mau perbaiki. Ada satu sisa mobil mau aku tarik kalau sekarang. Kalau yang kemarin udah keburu telat. Jadi telat bayar nih ya? Iya, udah ditarik bahkan. Oh, udah ditarik. Tanpa sepengetahuan aku dia palsuin tanda tangan aku. Oh wow. Dia kembali. Emang mau ngancurin Bun. Iya mau ngancurin sih memang. Yes, NPD kalau lagi kumat agak gila sih emang. Bukan agak, memang gila. Gila yang Pokoknya dia nggak sesungguhnya. boleh kemana-mana, nggak boleh ke siapa-siapa, tapi dia boleh sama siapa aja. Tapi orang NPD itu kalau di depan orang lain kayak baik gitu ya. Bun, sujud-sujud, nangis-nangis, tuh. Dia bisa kayak, misalnya aku lagi bukber nih, misalnya di hotel mana, dia bisa datang Bun, depan teman-teman aku sujud, nangis. Begitu keluar dari sana, TV hancur, apa hancur, dia sekasar itu. Tapi yang tahu ya kejahatan itu cuma kamu aja. Jadi orang lain akan mengira bahwa kamu tuh gila ya gitu ini. Padahal yang gila, kita yang dibikin gila gitu kan. Iya Bun, jadi kalau kita teriak-teriak gila tuh orang lain malah kayak Nggak percaya kan, lu yang gila gitu Nggak kan. percaya semua orang. Nah itu mental, aduh hancur banget mau cerita sama siapa. Tangan aku sampai geter gini loh Bun, takut. Udah kena kali ya. Udah kena kali ya, agak itunya. Jadi tangan aku tuh bisa sampai gini. Coba yang kalian-kalian yang pernah survivor NPD silahkan komen di bawah ini ya. Kita pengalaman banget soalnya. Bunda juga ya, Pak. Aku banyak bertemu dengan orang-orang yang ada NPD, ada bipolar segala macam, pokoknya aneh-aneh dah gitu loh. Jadi udah tau lah karakter-karakternya itu. Nah, kalau ketemu orang NPD, satu-satunya jalan apa Bun? Cut off. Bener sih. Itu aku udah coba segala cara pakai gimana ngebaikin, coba ngikutin. Nggak akan bisa baik karena kamu akan jadi kamu akan baik sebentar, habis itu kamu akan diinjek-injek lagi, habis itu nanti kamu capek-capek lagi, nanti kamu berusaha baik lagi, nanti dia bikin gara-gara lagi, bikin drama lagi. Iya. Ntar tuh paling sebel tuh paling yang nggak bisa aku ngomong tuh gini Bun, misalnya pakai dalil agama Bun. Oh bukan lagi jual agama buat pembenaran, say. Yang ada kita iblis itu kan. Ya, wanita itu apa tipu muslihat wanita. Wah. Wanita harus tunduk sama ini atau apa. Aduh. Terus kita kan nggak bisa jawabnya ya kalau udah bahas itu kan kita ya manut sebagai perempuan gitu. Nah itu paling aduh sakit sih kepala aku. Ya itu memang begitu kadang-kadang pakai dalil agama untuk pembenarannya dia. Iya. Kok gue tahu banget ya gue ya. Berpengalaman ini. Ayo jangan bahas-bahas yang lain-lain. Iya, kan kita kadang banyak ya orang NPD itu kadang dari temen bisa, dari mana-mana bisa. Iya, Nah iya. Bunda healingnya gimana ya Bun? Gue kalau gue sih ke psikolog ya. Kan gue udah bilang kalau misalnya lo orang bipolar atau orang NPD, bukan mereka yang, tapi ada orang bipolar yang aku kenal, dia dengan sadar diri dia mau ke psikolog, psikiater. Oke. Tapi kan nggak semua orang mau mengakui bahwa dia orang gila gitu kan, gitu loh. Iya sih, kadang korbannya sih memang harus pergi ya. Karena kan korban-korbannya ini yang harus pergi untuk healing kan gitu loh. Bunda ngerasain kayak apa, geter, nggak bisa kerja atau apa gitu? Trauma pasti. Akhirnya ke psikolog itu Iya. memutuskan. Dan sampai sekarang kalau misalnya aku ketemu orang yang udah mulai agak toksik itu langsung aku dengan saklek itu langsung gue nggak mau kenal sama orang, gue nggak mau kenal sama dia. Jadi udah capek dulu dikelilingin sama orang-orang yang teman-teman yang aneh-aneh nih gitu kan. Iya. Dengan berbagai macam karakter yang mental illness semua itu. Nah benar, karena setelah yang aku jalani gitu ya Bud, kayak uang tuh kayak masih bisa dicari, waktu ya udahlah masih bisa dibagi-bagikan walaupun sekarang kayaknya aduh aku perlu lebih dari 24 jam untuk kerja keras gitu. Tapi ada satu yang menurut aku tuh berharga banget, kedamaian hati itu. Itu sih menurut aku paling penting. Bisa sih. Nanti pokoknya kita mungkin Tuhan akan kasih pelajaran bahwa kita harus mengenal orang-orang toksik. Begitu kita tahu nih, oh ini pintar ngomong nih, orangnya kayak lemah lembut, ngomongnya jago nih, padahal dia bajingan gitu kan. Atau misalnya orang yang terlalu menjilat-jilat, terlalu naik-naikin, memuji-muji kita, alah dia paling cuma ngomong tong kosong. Setuju, betul. Jadi kita harus belajar untuk tahu mana-mana orang yang toksik nih. Benar. Karena begini Bun, ular nggak bisa jadi anjing, anjing nggak bisa jadi ular, manusia bisa jadi dua-duanya itu. Aduh, Anjing masih bagus. Paling cuma najisnya doang kan, manusia kan lebih najis kadang-kadang mulutnya kan daripada anjing gitu kan. Iya kan? benar. Kadang-kadang manusia kalau ngatain orang juga seenak jidat gitu kan. Aja, bener. Dia nggak tahu apa yang udah kita laluin kan. Iya. Jadi ya memang pasti akan menimbulkan trauma yang melekat
Nah kamu berarti kalau dideketin cowok-cowok nih Iya. takut atau ya udahlah aku coba lagi yang ini. Nah, sekarang itu malah jadi kayak nggak kepikiran buat married sih Bun kayaknya. Masih trauma gara-gara itu? Enggak, jadi kadang lebih apa ya? Ketika kehilangan itu, aku mendapatkan sesuatu. Yaitu kayak aku lebih kenal diri aku sendiri, lebih sayang sama diri sendiri. Nah, ketika ketemu sama orang, aku berasa kayak enggak aku begini ternyata nyaman ya gitu. Aku bisa meluk diri aku sendiri, bisa manjain diri aku sendiri gitu. Jadi ketika ada cowok, aduh mau ngapain Masih ya? trauma gitu. berarti. Aku udah masih trauma ya Masih Bun, itu? trauma berarti ya. Masih ketakutan. ya Masih secara ketakutan langsung. itu. Karena kan kita kan lagi mencintai diri kita sendiri kan. Kayak defense itu loh. Ah ntar. Nah, iya benar-benar. Ntar. Enakan gini gitu kan. Iya, kalau mau datang cuma mau ngobrak-ngabrik nggak dulu deh gitu. Berarti itu masih trauma jatuhnya. Masih ada trauma berarti. Nah, kalau yang enggak tuh berarti kayak Kita bisa ngeliat nih ini cowok ini baik nggak ya? Kita bisa ngeliat sih dari misalnya kita makan pergi gitu. Dia pelit, ogah lah tinggal aja gitu kan. Kan gitu makan kita yang bayarin, ogah gue langsung gitu kan. ngerasa nggak sih sekarang cowok pada kayak gitu? Hah? Mereka tuh kayak jiwa feminimnya lebih tinggi loh. Aku beberapa kali ya ketemu gitu kok sekarang sama cowok zaman dulu kok beda ya. Mereka tuh kayak Nggak juga sih, mungkin kamu kali begitu Circle-nya ya? begitu kamu makan kamu langsung buka dompet ya cowok-cowok langsung dia bayarin baiklah. iya lagi. Kalau kita kan Abis lama banget dia buka gue dompet ya Bun. bego aja udah. Yang bayar siapa? Ya lu lah lagi gitu. Ntar besok kayak pura-pura main handphone gitu Bun. Lama kan? Kita main handphone Aduh, juga. Bun. Kalau perlu nonton apa film drakor, drabul apa. Sorry Gos, masih ini masih asik nih filmnya gitu kan. Ada yang pura-pura ke toilet Bun. Banyak gitu. Kita pura-pura pulang. Ini gunanya aku datang ke sini. Agak pinter otak aku kan. Bener juga ya. Ini kadang-kadang bisnisnya jago ya, tapi kadang-kadang cinta lagi nggak sih itu karena trauma juga sih. Iya ya. Jadi mesti di healing lagi, kita mesti meningkatkan edukasi tentang orang-orang toksik seperti apa sih ciri-ciri utamanya. Jadi begitu ada cirinya ini, tar dulu deh gitu. Iya. Dan kita juga harus misalnya jangan kita membuka apa ya misalnya ibaratnya, ya tadi kayak lo pergi tiba-tiba sama cowok, tiba-tiba lo buka dompet, kan dari awal berarti yang salah kita dong. Iya. Abis tuh bil dibuka aja begitu kan, kita kayak, aduh ini gimana sih kok nggak dibayar-bayar ya udah apa gimana, akhirnya jadi kebiasaan sih memang. Bun. Iya. Nah itu tuh banyak yang ngasih tahu aku juga kayak Mei kamu tuh kurang jiwa feminim, kayak misalnya butuh bantuan harusnya kan kayak ngomong butuh pertolongan, ada kesusahan atau apa. Nah ini tuh agak nggak keucap karena mungkin kebiasaan dari kecil kali Bu. Jadi garda terdepan apa-apa kayak ini sendiri gitu. Nah jadi ketika I feel you. Iya, tapi akhirnya mendidik laki-laki jadi nggak bagus gitu. Tapi bunda mah enggak lah ya. Enggak, kan aku pernah melewati seumur kau ini kan. Bunda mah ya 20 tahun yang lalu, waktu umur 20 kayaknya. Jadi aku pernah ngelewatin apa yang kamu lewatin. Jadi ibaratnya kita harus jadi perempuan. Ibaratnya perempuan yang minta tolong. Iya. Mau nggak mau gitu loh. Iya sih. Nah itu tuh kadang masih agak berat. Karena kita biasa semuanya kita Handle pecahkan sendiri, kita cari solusi sendiri ya kan. Akhirnya kita sungkan minta tolong kan. Sungkan banget. Tapi enggak kalau sama cowok, tolong boleh enggak gitu. Iya, aku lagi kayak gini nih, kayak gitu aja susah banget Bun. Boleh enggak aku beliin makanan ini sayang gitu. Gimana? Gimana cara ngomongnya? Ya minta aja. Kalau dia nggak mau berarti ya udah, berarti bukan buat gue aja gitu kan. Kadang tuh jadi perdebatan nih di teman-teman aku, circle aku kan. Kayaknya aku mungkin ada kayak, misalnya 10 orang nih, ada 2 orang tuh yang kayak aku. Jadi dia kayak jomblo sampai sekarang dan keras. Terus gak bisa untuk minta. Nah, 8 orang ini tuh yang benar-benar hidupnya enak, santai, duduk manis, di cover semuanya sama pasangan, sama apa kayak. Nah, dia ngasih tahu ke aku kayak mindset lu salah Mei, dia bilang. Bener. Katanya kamu tuh mau mendapatkan sesuatu kamu harus kerja keras dulu gitu. Sementara kalau kami enggak gitu. Coba deh lu lihat hidup gua nggak sekolah tinggi-tinggi, dia bilang kayak gitu. Tapi gua hidupnya lebih enak kan gitu daripada lu
Enggak sih, kalau aku ya. Jadi kayak agak berpikir juga dikit gitu Bun, apa afirmasi aku salah ya? Gitu. Enggak, kalau aku sih kita bagus, kita tuh bisa mandiri ya kan. Kita bersyukur bahwa kita diberkati dengan kemandirian yang mungkin tidak semua perempuan bisa gitu ya. Tapi kadang-kadang kita juga harus tahu diri, misalnya gini, oke gue mandiri, tapi ada part yang dimana gue harus menjadi perempuan yang aku minta tolong dong. Sayang boleh nggak aku minta beli ini? Itu harus dilatih sih. Iya sih benar harus dilatih sih. Gitu. Daripada orang lain yang minta ke pasanganmu. Bunda, jangan ngambek gitu dong. Bunda tahu nggak kan mobil aku ditarik tuh. Tahu nggak hal yang dia lakukan apa? Apa? Dia beliin cewek lain mobil yang lebih bagus lagi Bun. Nah, maka sementara dari mobil itu, aku ditarik leasing Bun. Nah udah kan, udah tahu kan pelajarannya apa? Ya udah. Iya Bunda. Daripada perempuan lain yang minta ke pasanganmu, ya kita yang minta dong. Sayang boleh nggak aku lagi, boleh nggak bantuin aku ini? Aku ada sih segini, boleh nggak tambahin? Gitu. Sumpah aku ngeliat kayak Bunda Maya versi manjaan baru kali ini loh. Ya kan biasanya kan cedas, dia ngajarin aku manja. Memang harus begitu. Itu juga diajarin teman-teman gitu loh. Oh. Kalau nggak nanti. Tapi itu Bunda baru sekarang kan? Ya setelah Belajar ya. Kalau nggak kita nanti dihabisin lah sama laki-laki kan gitu loh. Ya berarti bener sih ilmu baru bener. Mindset yang harus dirubah. Kita nggak boleh kita boleh jadi perempuan, tapi pada saat kita bersama pasangan kita menjadi gini loh. Kalau pada saat kita sendiri sebagai pekerja kita strong. Boleh kita kuat, kita mau ada ini kita hadepin, ya kan. Tapi begitu kita bersama pasangan, ya kita perempuan yang sayang boleh, aku lapar, boleh nggak beliin, gitu. Udah itu aja. Bunda Maya ngomong gitu. Aku kaget sumpah. Sehingga aku lapar. Iya kan, kayak itu namanya dilatih kan. Iya. Nanti kalau nggak ketemunya kamu kayak gitu-gitu lagi. Tapi untungnya Bun ya emang Tuhan baik. Kadang kita kehilangan sesuatu tuh emang digantikan dengan hal Banget, baru. pasti. Nah ini Bun, aku tiba-tiba circle-nya diganti Bun setelah itu tuh. Setelah itu diganti, ketemunya Irfan Hakim sama Raffi Ahmad. Laki-laki banget yang ngomong banget kayak aku kayak wow, beda sekali ya. Baik-baik lagi tuh mereka berdua kan. Iya, dan mereka kan maskulin banget, kayak wah apa kasih bantu tolong orang gitu. Iya aku matanya langsung kebuka gitu. Ternyata ada loh laki-laki itu yang nggak seperti yang kemarin gitu. Nah mulailah kebangun lagi nih dikit-dikit Bun. Karena dikasih contoh, dikasih lihat langsung kan. Kalau mereka laki-laki provider semua kan. Nah itu bahasanya provider. Bukan kita perempuan yang provider ya. Oh tidak ada. Tidak ada. Nanti kau dimakan nanti. Iya. Ya kan? Nah itu mulai kamu lihat dari lingkungan kamu kan, oh ini berarti laki-laki itu ada yang baik-baik ya kan? Ya diganti, alhamdulillahnya banget Tuhan baik. Memang kadang harus kayak dikuras, kosong banget, nah akhirnya diganti. Semua circle aku Bun. Sampai sekantor-kantor tuh semua diganti. Tapi kan dalam waktu bersamaan kaget juga ya Bun. Ya, agak ngegebek gitu kalau orang Sunda mengegebek gitu. Memang manusia harus kadang-kadang ada yang melewati ada yang lewatin ya, dinolin dulu ada, termasuk aku juga dinolin dulu ya kan. Ngelewatin, tapi kan itu kan jadi kita belajar bahwa oh ini orang kayaknya nggak bakal bisa jadi teman gue deh. Tipe ini nggak bisa jadi teman gue. Tipe yang gini kalau ngomong, pokoknya gue udah belajar banyak tipe-tipe orang. Kadang-kadang soalnya pelajarannya adalah menjadi orang yang terlalu baik juga tidak menyenangkan gitu loh. Karena tidak semua orang ngerti kalau kita tuh baik tulus gitu loh. Iya, kadang dikasih hati mintanya jantung. Nah, bukan lagi. Iya, hati, jantung, mata semuanya minta gitu kan. Walaupun kusuk kita kan gitu. Jadi kita harus dibegitukan karena kita harus belajar bahwa Maya ingat ya, atau misalnya Mei ingat ya, nggak semua orang itu walaupun kita baik, kamu harus tetap berbuat baik. Tapi kamu ingat, jangan kamu terlalu polos untuk melihat orang seakan-akan mereka semua baik seperti kita. Enggak gitu. Iya benar sih, itu kesalahan yang tidak akan aku ulang. Menganggap semua orang itu baik. Iya baik sih, cuman kadang kita juga harus lebih waspada aja kan. Lebih ada barrier untuk penjagaan bahwa aku boleh kenal baik sama kamu, tapi untuk menjadi teman nanti dulu gitu loh. Iya, tapi kalau Bunda tuh kayak ditipu-tipu bisnis gitu sering nggak sih? Oh pernah, aku ngelewatin itu semua. Tapi ya semuanya ikhlasin aja 0 gitu loh. Maksudnya ya udah hilang biarin aja, nanti juga ada lagi sama Allah kasih gitu. Tapi bener, Allah kasih lagi gitu loh. Lama nggak Bun dikasih? Ada yang kalau lo makin cepet ikhlasnya cepet, baliknya cepet. Selama lo niatnya nolong ya. Iya. Selama lo niatnya bantu orang ya, pasti baliknya cepet.
dan lu ikhlas ya udahlah nggak apa-apa ntar juga ada lagi. Dan itu pokoknya selama afirmasinya ya udah nggak apa-apa ntar ada lagi, cepet ada lagi. Oh, ikhlasku kurang kuat. Lagi proses, tungguin ya Bun. Berarti belum ikhlas. Takutnya, karena kan sampai sekarang masih belum. Berarti mungkin ada sedikit yang masih nyisa kayaknya. Karena kadang ikhlas nih Bun. Nah misalnya apalagi denger lagi nih gitu. Oh ternyata si Anu beli Anu gitu. Sementara utang ke kita nggak dibayar gitu kan. Biarin aja lah utang. Ada lagi. Utang Tuhan Maha Kaya, kita minta sama Tuhan aja, nggak usah pusing ya orang-orang yang pernah bikin kita habis duitnya misalnya ibaratnya gitu ya. Kita ada Tuhan, kita bisa ya Allah, aku lagi butuh duit nih, kirimin ya gitu. Udah. Oh berusalahnya segitunya ya. Heeh. Luar biasa ya. Jadi santai hatinya aja luas gitu. banget ya Bunda ya. Hah? Hatinya luas banget ya Bunda. Santai aja, jadi insya Allah pasti akan dikirim lagi. Tapi kamu harus yakin sama Allah ya, bahwa Iya. apapun minta sama Tuhan ya gitu loh. Cepet kok pasti dibalikin. Iya, karena ada tuh saat, jadi pas yang tahun 2023 itu kan gagal nikah tuh Bun. Nah gagal nikah itu sama tuh, dari bisnis juga ditipu. Wah bener-bener abis-abisannya parah banget deh itu. Terus karyawan, sama cheating kabur, padahal dia udah kerja bertahun-tahun. Terus yang salah satunya ada pajak, orang pajak aku juga sama dia kabur. Kan kita mesti selesaiin semua satu-satu kan. Aduh hampir nggak kuat sih itu Bun. Enggak, itu pelajaran sih. Kalau nggak gitu kita terlalu polos jadi orang. Yes. Jadi kita harus memang harus ibaratnya loh, hidup harus terstruktur, tersistem dan rapih gitu loh. Ibaratnya jangan kita misalnya bikin bisnis tapi kita itu apa tuh perhitungan apa tuh namanya itu pencatatan perusahaannya nggak rapi, ya kan. Nah kita harus belajar juga bahwa kita harus rapi ya kan. Nah, tapi gara-gara dari situ iya sih benar. Jadi kita turun ya, turun semua pelajarin juga. Iya, jadi kita jangan nggak mau tahu, kita harus tahu apa yang kita kerjakan gitu. Berarti loh. Bunda tuh sampai 360 Bunda tahu semua tuh? Ya, minimal bukan tahu detail ya, tapi tahu prosesnya. Jadi misalnya ini harus punya ini harus begini gitu loh. Jadi kalau dulu kan kayak udahlah gue punya percaya nih orang, iya kalau orang ini baik, kalau enggak ya kan. Tapi kan akhirnya terstruktur lah gitu loh. Kalau kita kerja itu gitu. Iya sih. Kita nggak apa-apa itu namanya juga pengalaman. Kita harus jatuh dulu supaya kita belajar kok. Jadi santai aja. Proses bangkit Bunda berapa lama sih Bun? Gue Iya. lama ya. Kalau aku tuh berapa lama ya? Dari semua belum setahun ya? Bangkit mah cepet gue. Gue mau jatuh bentar, habis itu duing. Pokoknya gue selalu bilang gini, gue tidak mau menangisi hal-hal yang nggak perlu ditangisi. Itu merugikan banget. Udah, gue harus tetap maju. Gimana caranya gue harus tetap punya duit. Udah gitu aja. Oh fokusnya ke situ, mandiri gimana bangkit gitu. Bangkit, udah. Gue kan ibarat gini, memang duit nggak dibawa mati. Tapi mati pun kalau lo nggak ada duit juga rasanya kayak mau mati gitu kan. Jadi Betul. Jadi gue fokusnya, gue harus punya duit. Udah gimana caranya? Karena gue pengen makan enak, gue mau jalan-jalan, gue mau liburan ya kan. Jadi gue nggak mau terbebani dengan hal-hal yang toksik di hidup gue. Jadi cuman paling kalau ada yang menyakitkan, cek semalam gue ini orang ngehe ya. Udah sehari aja, tapi habis itu bye. Hilang bye. Itu mah kunci awet muda itu. Terus udah nggak usah dipikirin, biarin aja dia. Misalnya ada orang yang nggak suka, nggak semua orang suka sama kita ya kan. Tapi kalau yang nggak suka sama kita, ngapain kita pusing? Iya sih. Tapi kadang kalau kayak ngasih diri kita kesibukan, itu ngaruh nggak sih Bun? Karena sekarang nih aku malah jadi gila-gilanya tuh. Bagus dong. Jadi malah jadi nggak kepikiran kan Bun, nggak Iya. fokus untuk kayak ngeliatin sosmed, ngeliatin kabar orang yang ngutang ternyata ngapain, karena saking sibuknya. Ya aku juga gitu sih. Jadi healingnya termasuk aku sibuk kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Jadi itu yang akhirnya yang membuat aku jadi tetap maju terus itu kan. Gitu. Iya sih. Bisa Mesita, bisa. Oke, ini dari semua pekerjaan bisnis, mana usaha kamu yang paling menantang untuk dibangun? Paling menantang. Kan kamu ada usaha macam-macam nih, ya kan dari apa nih, dari agensi ya? Iya. Parfum, Ada terus apa lagi? parfum, terus tas cowok, terus baju. Kalau sekarang ya baju, terus kesehatan wellness aku bikin kayak oil gitu. Nah, ini produk-produk retail pertama aku. Tapi sebenarnya goalsnya bukan di situ sih, lagi kayak penasaran banget sama AI. Ya memang lagi. Iya, jadi ini ke depan bener-bener tuh bakal AI sih. Menantang banget tuh karena begitu kayak nyelemin, wah ternyata AI itu luas banget gitu. Terus Kamu udah ke Cina nggak? Ke Cina atau mungkin ke negara-negara yang penghasil AI gila-gilaan tuh? pengen. Kemarin sempat sekelebat waktu ke Shanghai itu. Ke Shanghai ada lihat sedikit, buset ini semua udah kayak mereka digital semua kan gitu. Nah,
agak lebih melek. Nah sekarang tuh lagi bikin sendiri. Apa yang pengen kamu bangun dari AI? Saat ini, terutama untuk yang bantu bisnis aku sih, untuk retail ini, aku pengen semua dioptimis sama AI. Gitu. Oh, berarti sistem yang AI semua ya? Tapi sistemnya pengen punya sendiri. Kalau rata-rata kan kita masih pakai punya luar kan. Nah pengen punya kayak server sendiri. Cuma masih kayak ngegerambiang Bu. Tapi memang agak itu loh, agak budget ya, karena servernya harus punya sendiri ya kan? Nah itu, tapi sebenarnya udah ada Bun sekarang, udah launching, namanya Gamgen, udah ada. Gamgen. Jadi sama lah, mungkin kayak kayak Hicksfield gitu. Tapi orang Hicksfield punya orang, nah ini punya dalam negeri. Ada bareng aku sama partner, cuman memang update-nya tuh terlalu cepet gitu loh Bun. Nah kita sementara powernya dari uang, dari apa, money segala macam, manpowernya tuh masih kurang ngejar gitu. Nah, itu yang lagi paling menantang. Tapi kalau suka, semuanya suka. Untungnya aku ngerjain yang aku suka. Jadi syuting aku suka, syuting. Jadi host suka. Karena Jualan produk suka gitu ya. Jualan produk suka. YouTube kalau kemarin YouTube kan masih aktif aku. Nah, suka, cuman kayaknya aku udah mulai beralih pengen ke affiliate. Pengen ke live shopping gitu. Kadang ngeliat China juga Bun. Iya. Kan di sana udah lebih dulu kan. Kayak aku harus masuk deh, terjun ke situ gitu. Aku udah duluan. Nah iya Bunda udah duluan malah. Tapi jual produk sendiri juga kan? Nah iya, jadi itu aku memang 80% harus produk aku sendiri. Kalaupun nggak produk sendiri, aku bisa kayak beli ini Bun. Misalnya ada supermarket tutup. Nah aku bisa lelang barangnya aku beli Bun. Harganya murah. Jadi tuh kalau aku pas nge-live, harga aku pasti harus di bawah. Nah aku tuh pengen nge-build itu dulu tuh. Pokoknya barang masuk ke aku murah. Nah akhirnya gara-gara kebentuk itu, jadi banyak orang yang gulung tikar, orang punya brand atau apa, mereka tuh buangnya ke tempat aku. Kalau orang kan nge-live memang kayak jualan, kalau aku memang barang lelang gitu Bun. Jadi memang harga murah banget. Murah-murah banget gitu. Good idea. Karena kasihan teman-teman aku pada semua FOMO bikin brand. Nah akhirnya mereka expirednya udah mau dikit atau apa, nah biasa aku tampung itu tuh Bun. Mereka tuh kadang kan mungkin udah kebanyakan duit kali ya, terus mereka bikin deh lipstick, bikin deh apa lotion, bikin deh apa. Nah akhirnya mandak, dead stock itu semua pada lari ke aku. Oh jadi iya, jadi mereka yang terjun ke dunia beauty yang ibaratnya kan itu udah black ocean ya, udah persaingannya sangat ketat. Memang kalau nggak passion di situ juga pasti akan mati. Iya, nggak banyak bertahan tuh Bu. Nah itu banyak sekali. Itu mau kayak sampai produk sabun cuci motor Bun, aku jual itu semua deh. Jadi benar-benar kayak toko kelontong. Bagus dong. Tapi brand-brand teman orang-orang yang UMKM yang bangkrut lah ya, kamu jual, kamu beli harga lelang, kamu jual juga harga murah gitu. Iya, dan intinya aku pengen dapat harga di bawah pasaran orang, aku dapat dari barang-barang itu. Memang resikonya harus beli banyak. Kita kadang beli putus, beli banyak gitu. Terus kadang ada yang udah rusak, ada yang apa, jadi kita benar-benar pilihin gitu. QC banget berarti. QC banget semuanya tuh. Tapi seru. Aku ngeliat kayak belum 6 bulan deh. Tapi udah ngerasa seneng, kok ada ya orang ya, kok bisa percaya ya, kita nggak ketemu nih. Tapi kok dia percaya sama barang yang kita jual, itu kayak seni banget kalau buat aku. Mungkin kalau Bunda udah duluan ya, aku kayak lagi excited Aku udah 2 tahun jualan di online secara live ya. Iya. Kalau sebelumnya kan aku jualan online zaman itu masih Instagram dong. Jadi masih belum yang kayak sekarang udah ada TikTok lah, udah ada yang Shopee lah segala macam, yang Lazada lah. Tapi ibaratnya yang aku dulu kan anak zaman dulu yang masih jualan di Instagram lah. Facebook gitu. Zaman dulu. Gitu. Tapi ya ngikutin zaman. Oh, lagi ada keranjang kuning ya udah kita keranjang kuning juga ya kan gitu. Iya. Tapi jangan sampai ya kita bangkrut ya gitu loh. Oh, jangan dong. Iya. Nah, kadang tuh ada lucunya juga nih Bun. Serunya ya, kadang aku tuh suka iseng ya Bun. Misalnya aku cari nih di toko yang penjualannya tuh benar susah banget Bun. Susah banget, kayak mereka cuma laku kayak 4, 3 atau apa. Itu aku tuh nggak minta sampel Bun. Aku beli, aku cek ini harganya murah, barangnya bagus nih, Itu tiba-tiba kayak aku jualin. Karena aku misalnya cuma 1.000 Bun. Tapi aku seneng, happy banget ketika melihat mereka barangnya tuh semua habis kejual gitu, dan mereka kayak thank you ya gitu. Kamu bahkan gak minta komisinya dinaikin atau nggak kayak apa?
di endorse atau apa gitu, sampel aja beli gitu, tapi kamu bantu kita gitu. Aku pengen kayak, wah ini UMKM nih pada maju-maju, mereka punya barang bagus-bagus loh Bun. Sebenarnya gitu ya, jadi nggak harus dari China terus. Barang mereka bagus, cuma mungkin nggak ada budget untuk promo. Marketingnya juga kurang ini. Iya. Ya. Nah, kadang aku seneng tuh, kadang suka random banget sampai numpuk ya. Kamu sedang jualan soalnya dulu awal mulai dari SPG dulu ya? Iya. Dari gara-gara SPG kamu bisa beli ibu beli rumah di Alhamdulillah. Bandung, Bu. walaupun rumah Alhamdulillah, kepetak ya. alhamdulillah. Tapi kan beli rumah. Iya. Jadi aku punya tante tuh dulu, dia tuh dulu kerja di apa itu namanya kalau kayak ya kayak provider lah di Indonesia, lumayan terkenal gitu. Nah dia tuh yang ngajarin aku dari kecil tuh untuk matang daripada umurnya. Jadi aku suka ikut tante aku ke kantor SMP, cuman kayak ngimput gitu Bun, data-data kayak customer, input, nanti dibayar sama dia Bun, dibayar. Terus misalnya dia ada event, coba deh kamu ikut, kata dia kayak gitu, pakai seragam gitu Bun. Masih SMP Bun, udah pakai high heels gitu. Jadi SPG Bun. Cuman kan under timnya tante aku kan, dibayar. Akhirnya gestur apa semua udah jadi terbiasa tuh Bun. Nah SMA itu ngelamar lah untuk jadi SPG. Terus sehari aku bisa 3 shift Bun. Bisa kayak tidur itu berdiri gini nih. Makanya kaki aku rusak. Gara-gara lu jadi SPG 3 shift ini. Jadi 3 pagi sampai satu Sampai shift berapa malam. jam sih? Harusnya kan sebenarnya 8 jam tuh. Nah aku tuh bisa kayak cuma 4 karena bukan. Kan ada SPG, ada yang memang dia di pameran. Kamu masih anak remaja ini ya? Ya kalau aku tuh bukan yang di pameran. Awalnya tuh di pameran, cuman kan aku pendek, masih SMP. Harusnya kan 17 tahun Bun. Nah agak gendut, cabi-cabi. Jadi looknya kurang bagus. Akhirnya ditaruhnya tuh di bagian sales Bun. Jadi yang ke warung, yang kayak gitu-gitu Bun, yang ke warung. Kadang-kadang event lah sesekali. Nah kalau yang ke warung kayak gitu dia reguler. Jadi seminggu tuh bisa kayak 5 hari. Dan waktunya begitu lu udah selesai, cuma 2 jam pulang. Nah jadi aku bisa ngambil banyak shift tuh Bun. Berarti kamu beruntung loh waktu kecil, kamu dari kecil udah dilatih untuk menjual sesuatu. Menjual sesuatu, ketemu banyak orang, punya mental yang berani ngomong sama orang gitu. Nah itu kebentuk sih. Dari tante berarti ini ya? Dari tante yang customer service. Dulu aku pernah tuh kayak apa tuh, suruh menghadapi komplainan customer sementara aku masih SMP. Itu cuman salah ngomong kayak, ya udah sih Pak, berapa? Saya aja yang bayar. Balik aja gitu daripada komplain-komplain, namanya anak kecil kan. Udah Pak saya aja yang bayar gitu, nggak apa-apa. Berapa sih? Kalau nggak salah kayak dulu cuman sekitar 15.000 atau berapa gitu. 15.000 zaman itu kan gede ya? Sekitar Kecil 100.000. kecil Bun itu. Oh, kecil. Saat itu tuh kecil. Bangkit Bapak itu kan. Ditunjuknya kepala aku Bun. Nah, terus? Jangankan 15.000, kepala kamu bisa saya beli, dia bilang kayak gitu. Bukan masalah itu, tapi tanggung jawab kamu atau apa gitu. Wah Bun, masuk koran Bun. Oh ya, terus? Itu perusahaan gede Bun. Tante aku yang headnya atau apa gitu. Nah akhirnya dia hadepin lah gitu kan bahwa aku inget banget tante aku tuh dia cuma ngomong begini, Pak maaf gitu. Ini kayak masih anak magang gitu. Permasalahan Bapak apa? Dia bilang kayak gitu kan. Ini permasalahan saya ini sudah berapa kali saya komplain ke kantor apa nggak selesai-selesai, kata dia kayak gitu. Oke boleh nggak kasih kesempatan saya, kata dia, untuk handle Bapak punya problem gitu. Di handle lah sampai beres atau apa. Ternyata itu orang kayaknya dia direktur apa gitu. Tante aku dikasih reward banyak banget karena dia merasa puas. Nah di situ aku dapat pelajaran tuh kayak SMP tuh udah kayak service excellent itu gimana, bla bla bla, ngehandle pers. Waktu itu kan kayak masuk koran atau apa, dia ngehandle pers. Nah aku banyak belajar dari situ gitu. Oh gini, tapi dari kecil Bun, akhirnya mateng sebelum waktunya. Iya. Nah ketika dipakai untuk jadi SPG rokok itu akan jadi hal lebih mudah Bun, karena kan lebih kecil barangnya. Kalau itu kan jasa Bun, jadi kayak lebih susah. Kalau ini kan produk lebih gampang. Nah, jadi salesnya aku tuh paling tinggi terus Bu. Nah, akhirnya banyak dipakai lah, walaupun secara umur junior. Kecil. Nah, biasa harusnya kerjanya 6 jam, bisa jadi cuma 3 jam. Aku bisa ambil banyak yang lain. Gitu. 3 shift deh.
Dan akhirnya bisa membelikan ibu rumah ya. Iya, maunya sih kayak yang lebih bagus waktu itu tuh. Cuma karena ibu waktu itu sakit, aku wah kalau dokter udah kayak mikirnya ini bakal lewat gitu. Nah jadi uang itu Kak pakai untuk berobat mama saat itu, sisanya cuma bisa beli kayak rumah petak doang Bun, di gunung lagi Bun, susah air lagi. Ya, tapi kan ibaratnya kan anak SMA ngebeliin orang tua rumah kan niatnya sudah bagus ya. Karena saat itu tuh papa tiri aku tuh dia kayak udah nggak ada biaya, jadi dia menyerahkan kayak ini mama kamu posisi sakit, saya nganggur, monggo gimana gitu. Wow, jadi kamu sudah biasa jadi tulang punggung keluarga ya? Iya, iya bisa dibilang. Tapi it's okay, karena kan kadang-kadang walaupun kita sebagai orang tulang punggung keluarga, kadang-kadang memang Tuhan mempercayakan itu ke kita kan. Yes. Oh yang ini mampu nih gue kasih titipan nih ya ibaratnya gitu. Tapi kita juga nggak boleh pelit sama keluarga kan gitu kan. Iya. Tapi jangan juga diporotin sama keluarga juga gitu kan. Tiba-tiba kan ada yang keluarga yang nggak tahu diri ya, tiba-tiba minta ini, minta ini. itu. Oh Iya, gue kerja habis. kaki kepala kaki, lo jangan sembarangan minta. Nah, dan justru kita malah kesentuh karena keluarga aku tuh nggak pernah ada yang minta Bun. Nggak pernah ada yang kayak, tolong dong ini, kayaknya selama sekarang tuh belum nggak ada. Tapi kan kadang kita yang lihat ya Bun, ini kayaknya orang ini perlu ini gitu. Akhirnya justru malah kita tanpa diminta lebih Iya. lebih banyak mau ngasih kan Bun daripada yang dikit-dikit. Aduh, kurang ini, kurang itu gitu. Ya tapi kalau misalnya kita, berarti kan memang kenapa keluarga kamu nggak pernah minta karena kamu sudah belum diminta udah keluar duluan. Iya kan? Jadi akhirnya mereka nggak berani minta juga anyway kan. Tapi untungnya juga mereka emang baik-baik Tahu sih. diri ya. Ya, sangat-sangat. Malah Kan support. kadang-kadang suka ada tuh yang keluarga yang pokoknya ibaratnya ada nih seorang orang tua yang mentang-mentang punya anaknya sukses, tiba-tiba ibunya ini merasa ini anak gue, anak ini udah kawin sama suaminya. Dia tetap merasa ini adalah anak gue, Anaknya, jadi iya. harus gue peres gimana pun. Ini anak gue gitu, wajib kasih duitnya ke gue. Ada banyak yang seperti itu kan. Iya. Kalau aku malah kalau keluarga aku enggak. Pacar kemarin deh yang begitu. Rokok aja Abis minta. lagi ya? Enggak. Tau gitu kasih mama semua nih. Iya, mendingan begitu. Ini sampai kayak rokok aja minta. Ya itu berarti kamu yang harus berubah mindsetnya. Iya, aku yang salah sih memang itu aku harus berubah. Setuju aku statement Bunda itu. Nah oke, berarti ini udah sukses nih ya. Target atau goals apa yang kira-kira misalnya kamu yang pengen kamu kejar di 10 tahun lagi ke depan, kamu sudah menjadi apa nih? Udah nggak yang harus, udah yang punya, udah financial freedom sih Bun. Terus kerjanya udah yang autopilot semua. Aku pengen punya satu desa sendiri. Desanya tuh yang bener-bener, bukan desa sih. Ya rumah agak besar tapi semua kayak support system aku tinggal di situ semua. Terus mandiri pangan, terus juga dari listrik pakai sumber daya air itu. Nanti ditangkap tenaga polisi, air. ntar kamu dibilang ini adalah ilegal. Kita bikin pupuk sendiri mandiri, ternyata kita dibilang pupuk ilegal, tangkep di borgol habis itu sama pemerintah lu. Enggak, kita main kecil-kecil aja, makanya cuma buat Tetap aja sendiri kecil-kecil, kok. ntar ada yang nyusun gitu, itu bikin pupuk ilegal tuh ya kan. Kenapa nggak ngambil punya pemerintah lo, mampus gitu ya. Nah iya, tapi sebenarnya pengen cita-cita banget Bun. Terus kompornya pakai biogas kan, aduh. Lo sudah setuju kompor listrik atau kompor gas? Kayaknya dua-duanya sih oke ya Bun ya. Kalau misalnya punya pembangkit listrik tenaga air sendiri ya. Kalau gue sih tenaga surya harusnya ya, kita Ya tenaga banyak surya ya. boleh. Jadi nggak apa-apa mau listrik mau gas. Kalau gas kan sebenarnya bisa dari itu kan apa kotoran. Ceritanya punya peternakan Bun. Ngebayanginnya ya. Kenapa nggak kita bongkar sendiri? Kita kumpulin pup kita. Bisa Bun. Iya. Tegal gitu ya, pup lo mana sini? Buat pupuk kompos. Lagi nggak ada gas nih. Boleh pada ke toilet dulu nggak? Kalau kelebihan kasih makan buat lele aja dah. Iya, cita-cita banget pengen itu Bun. Jadi kayak nggak usah 10 tahun deh. Itu kayaknya target aku 3 tahun ke depan. Di mana kira-kira desa? Sentul, udah Sentul. kebayang. Aku udah gambar Bu. Di mana? Di dekat Pak Prabowo, Hambalangga. Siapa tahu ya kan? Itu tetangga gue Pak Presiden loh gitu kan. Bun jangan semua dibacain gitu ya. Kok kayak semua otak aku tuh Serius beneran? bener Bun. Oh ya, bagus lagi di sana kan? Iya, aku udah kayak nemu yang ada sungai sedikit. Iya. ngalir Aku gitu. pernah lewat sana, aku bilang, ini bagus banget ya di sini ya. Iya Allah gitu. Masih kan. sejuk, Masih terus ada di Jakarta masih sawah-sawah ya deket. kan? Iya. Emang Bunda sempat
kepikiran gitu kok bisa langsung? Enggak, cuman aku sempet waktu itu kan nggak tahu hambalang-hambalang tuh apakah dulu zaman mungkin Pak Prabowo belum jadi presiden. Sempet aku ke sana kalau nggak salah waktu itu lagi bagi-bagi APD buat lagi Covid, ya kan? Lagi Covid lagi bagi-bagi APD terus aku ke sana terus ngeliatin daerah kanan kiri kok bagus ya di sini ya gitu loh. Perkampungannya enak. Iya. Kita makan di sana di sawung-sawung gitu. Iya, air terjunnya masih di mana-mana ada. Nah, cita-cita itu pokoknya pengen kayak gitu. Nah, tapi kayak ada banyak bilik-bilik nge-live. Terus ada hotelnya dikit. Terus aku pengen kayak orang semua kerjanya bisa kerja tapi pemandangannya enak gitu. Terus semua support system aku pada tinggal di situ. Jauh ada loh, rumah petak, tapi- rumah petak. 30 menit lumayan ke sini ya. Iya, tapi Bunda aja sekarang kerjanya nggak keluar rumah kan? Enggak. Nah, apa bedanya? Pegawai lu, oh ya pegawai lu tinggal di situ ya. Iya, ya. kalau misalnya ada meeting, kamu sini aja pasti mau tempatnya. Meeting mas sekarang kita bisa Zoom Zoom kita. juga tuh kan, Bun. Zoom dari jauh bisa Apalagi ya kan. Introvert ternyata. Introvert. Ini banget gue introvert berat. Iya. Meeting apa? Zoom aja deh gitu Iya. kan. Berarti Bunda introvert? Introvert gue. Iya, aku tuh bisa. Tapi gue lebih ke ambivert ya. Kalau ya, misalnya ya. ngobrolnya ketemu nyaman, gue akan ngobrol terus nih. Tapi kalau misalnya enggak, gue bisa kayak yang, aduh gue kayak capek Nggak gitu. nyaman gitu. Nggak nyaman. Tapi pernah gini nggak kayak misalnya nih aku nih habis kerja ketemu banyak orang. Itu aku bisa di toilet agak lama loh Bun, cuman kayak Menyendiri ya. ngecas sebentar aja gitu Bun. Kalau kadang kan terlalu Ngedraining down, Iya. ngeluarin nge-flash energi. Aduh gue capek banget ketemu Iya, orang gitu kan. sebentar gitu. Kadang cuma butuh 5 menit aja saking parahnya. Karena kan ketemu banyak orang terus kan, dengar cerita kayak Bunda gini. Bunda bisa kuat berapa orang? 3? Enggak, podcast gini. Iya. Maksimal 3. Maksimal 3 kan. Nah, kalau kadang kan bisa 6 ya. Bisa 6 terus belum kalau aduh, arisan kayak gitu paling nggak bisa deh. Aku arisan atau Gue sih ada arisan, tapi cuma 1. Dan orang gue kenal semua. Nah, deket. Jadi nggak begitu capek. Nah, nggak capek. Tapi kan ada yang benar-benar harus rame-rame orang. Gue nggak pernah Nggak bisa. Apalagi dress code ya. Tidak. Boleh nggak dress code-nya pocongan aja yuk gitu. Ya, kayak kita pakai diatur. Itu aku seumur hidup nggak pernah ikut arisan. Aku juga paling nggak suka kalau ada arisan yang dress code-nya ini ya gitu. Yang Ada- menyusahkan pokoknya gue nggak mau. Ada dress code nggak saya? Ada, nggak mau Nggak. ikut. Iya benar. Mendingan sama yang kadang isinya cuma 3-4 orang tapi nyaman. Nyaman, Iya. iya. Jadi seumur umur Berarti Mei juga introvert? banget itu yang sampai harus ke toilet, Bun. Oh iya. Jadi harus iya. ngecas dulu. Pantesan ketemu orang NPD ya. Enggak, orang bercanda. itu ketemu Bercanda. orang- Enggak, karena nggak ada ngasih bercanda. tahu ya? Karena Karena soalnya nggak kan enggak ngasih kenal, tahu ya? enggak banyak temen ya kan? Iya. Ada yang ngasih tahu ya kan? Iya, Kalau nggak banyak ada yang temen kan- ngetulul-tululin itu nggak ada. Susah. Kita ngerasa oh semua orang kayak kita baik ya gitu. Iya, circle-nya dikit kan, Bun. Kita tuh iya. Oke, berarti kriteria calon suami apa nih? Loh, di desa itu berarti nggak ada suami dong ya? Duh, sumpah nggak kebayang lagi. Iya, nggak ada loh batang hidungnya di bayangan aku. Aku bisa bayangin semua air yang ngalir kemana bisa, Bun. Pekerjaan, tapi Bisa nggak ada semua. suami di situ ya? Iya lah, Bun. Harusnya bayangin kali ya, Bun. Aduh, nggak... Yang kayak gimana ya? Aduh, kayaknya masih trauma, Bun. Nggak bisa, Bun. Nggak kebayang, Bun. Kita harus konseling kali ya? Harus konseling sih. Nggak kepikir loh. Kalau jawab lucu-lucuannya yang nggak beda keyakinan aja lah, Bun. Oh gitu? Iya. Jangan sampai kayak sayanya yakin, dianya enggak gitu. Bun. Iya. Kalau lucu-lucuannya, tapi jujurnya nggak kebayang loh. Kalau dulu masih ada kriteria harus gimana. Aduh, kosong sekarang. Bun. Berarti lo hidup sendiri juga nggak apa-apa ya? Kayaknya nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa ya? Iya. Ini jawaban karena masih trauma. Takutnya Takut ya saat kan, ini ya ya. kan? Tapi kalau pengen sih ya ada. Kan pengen kayak Bunda. Aku pengen Aku lapar, boleh beliin makanan nggak sayang gitu? Aku kok pengen itu tahu, pengen jalan-jalan. Ih mau Iya. belajar gitu. Bisa. Ih kayaknya ke Switzerland enak ya gitu. Pengen. Aku belum pernah kesini, kapan-kapan ke situ ya sayang yuk. Yuk gitu. Ih, Amin. ya, amin bisa Pasti ya, Bun. bisa kalau kita minta sama Tuhan kok. Pasti ada kok. Iya. Belajar itu aja dulu deh ngomong gitu Belajar ya. ikhlas tadi lo bilang kayak masih kayak tadi kayak gue ikhlas belum ya gitu kan? Iya. Iya. Itu harus ikhlas dulu sih.
Karena kadang udah ikhlas buat ganggu mulu orangnya. Iya sih. Memang lo akan digangguin sama orang-orang NPD. Walaupun lo kayak, Enggak, ini karena beda. nih, lo udah bahagia nih, tiba-tiba Iya. diganggu aja, gitu kan? Iya ada, karena beda orang ini yang ganggunya tuh. Oh. Kalau yang NPD itu kayaknya aku udah ikhlas ya. Udah ikhlas ya? Udah ikhlas. Oh, ini beda orang lagi? Hidupnya juga hancur sama karma sendiri sekarang. Jadi masih aman Bun kalau itu. Oh. Nah yang hutang-hutang ini Bun. Karena dia udah hutang, tapi kok dia yang malah nyerang gitu. Padahal aku udah ikhlasin gitu. Aku ngomong kayak, aku udah ikhlasin loh, aku nggak tagih loh. Terus kamu kenapa ya gitu, masih kayak gitu gitu. Itu pelajaran juga buat gue juga gitu ya. Sekarang gue agak kalau ngutangin orang, gue pasti akan bilang, gue nggak akan ngasih lo utangan ya, tapi gue akan bantuin lo. Tapi semampu gue, seikhlas gue. Udah gitu aja gue kasih seberapa yang gue ikhlas, gue gak bakal mikirin gitu loh. Kecuali mereka yang memang pernah gue pinjemin terus mereka balikinnya on time, baru gue akan kasih pinjaman lagi, Iya, karena gue tahu dia amanah orangnya kan. Amanah. Tapi bagi orang-orang yang udah pernah sekali 2 kali dan itu udah bener-bener kayak orang pikun, amnesia yang lupa kapan balikinnya, gue langsung tutup buku udah. Kalau dia minta lagi, boleh nggak gue ngutang gini ke lo, say, mendingan lo KPR ke bank aja atau KPR atau apa kredit apa ke bank itu. Daripada Lebih aman. Mendingan kita berteman enak-enakan daripada kita teman-temanan hancuran nih gitu loh. Itu kan gara-gara itu duit. pinjam uang kan Bun. Iya. Nah kalau aku tuh pinjam uang terus dia nipu juga. Dan public figure Bun. Apalagi nipu, berarti kan dia toksik. Toxic banget kan udah timbul nih public figure nih Bun. Nah dia tuh bisa yang ngancem kayak pengen bikin drama gitu Bun. Kayak pengen ikut naik Ikut gitu rame, Bun. ya. Ya kayak pengen rame atau apa gitu. Padahal aku kayak, kok kamu gitu ya? Ayolah kamu lapor lah gitu Bun. Padahal aku enggak kok, aku udah ikhlas tapi dia masih kayak gitu. Nah itu yang kadang sampai sekarang masih ganjel gitu nih. Ya itu harus di blok sih orang-orang kayak gitu tuh. Yes. Kalau gue sih ini blok. Udah kalau udah di umur gue yang 50, gue udah nggak mau lagi yang namanya kayak dulu yang masih mencoba berteman. Enggak kalau Hidup gue mau tenang, toxic block, cut off, nggak mau Cut kenal, titik, off. udah. Iya kita harus punya perisai. Jadi hidup gue tenang, happy, ketemu sama orang-orang yang positif aja gitu. Yes. Enak tuh, ya kan kerja, kita fokusnya kerja cari duit, cari bahagia udah. Ya, aku kan nggak tahu kenapa yang ngelihat Bunda itu kayaknya Bunda tuh kayak bisa masuk ke pikiran aku dan hati aku. Ini mumpun aku lagi ketemu Bunda, aku mau minta 3 wejangan buat aku. Tapi harus yang bener real ya. Bener yang ini jadi bekal aku buat aku sembuh. Ya, Jangan yang umum-umum gitu, Bunda, jangan. supaya sembuh ya. Iya bener ya. Psikolog lah. Nggak sih. Bisa aku jadiin bekal untuk Gini, aku pikirin gitu. Satu, lo harus menggantungkan segala sesuatunya sama Tuhan. Oke. Minta segala sesuatu sama Tuhan. Terus yang kedua adalah lo harus tetap kerja keras, fokus, menyenangkan kanan kiri, tapi ingat lo harus mulai meng-cut off orang-orang yang kayaknya nih ini orang bakal jadi toksik nih, langsung cut. Oh oke, berarti radarnya lebih itu Harus ya. apa ini namanya radarnya lebih Radarnya dikuatin lebih kuat, ya kan. ya. Udah habis itu apa yang hilang ikhlasin, nanti diganti. Dengan keyakinan insya Allah nanti datang lagi lebih dari apa yang kemarin hilang. Amin gitu. Amin. Langsung jelek nangis. Bunda makasih Kan real ya. kan? Mudah-mudahan bekal pulang sembuh ya. Doain dong. Pokoknya aku doain mudah-mudahan Mesita sukses. Amin. Kalau emang ada jodoh mudah-mudahan sesuai dengan apa yang kamu harapin. Amin ya Allah. Amin. Harus lengkap ya Bun doanya nanti. Oh detail, harus detail. Nanti kita off camnya, gue baca doa gue ya. Yang waktu dulu gue doa minta jodoh. Mau Bun. Nanti off cam ya. Oke, siap. Thank you udah mampir ke Makasih, Pejaten, Bunda. sukses dan kerjaannya tadi apa itu mudah-mudahan juga sukses. Yes. Terus berbuat baik. Tadi apa tuh barang lelangan UMKM. Nah, iya, tetap kamu semua. jualin tetap. Pokoknya Apa dan aja lah sekarang. jangan pokoknya harus pintar mencari pasangan atau teman-teman yang sehat. Yes, siap. Terima kasih Bunda. Oke, and see you in the next content. Bye. Bye-bye.